Berarti namanya Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Islam. Hah? Islam. Islam. Terus Saiful Islam. Hah? SH SH MA. MA. jabatan. Berapa lama Pak menjabat Pak? Udah sekarang 5 nambah ini udah sekitar Dari 2000? dari 2019 2004 2019 ke 2024. Selanjutnya 2004 2009. masih dulu nih. 9. Oke. Bagaimana cara anggota Komisi 3 menyerap aspirasi masyarakat? Pertama bisa lewat reses. Ya, terus. Dua, melakukan dengar pendapat RDP. Tiga, bisa melakukan kunjungan lapangan. Gitu. Oke Pak. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa ngomong. Iya. Ya, Udah. udah gitu dong. Ya. Udah. Berarti ini Bapak dapilnya? Dapil 7. Dapil 7 Cikarang tuh? Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan. 7. Terus keluhan apa sih? Keluhan apa yang sering diterima Pak tentang aspirasi? Infrastruktur, Terus terus apa, kesehatan, pendidikan, infrastrukturnya tentang jalan, oh iya. jalan ya. Banjir. Terus kesehatan, berarti infrastruktur, kesehatan, Ya, pendidikan. Ya, lingkungan hidup. lingkungan hidup. Seberapa cepat aspirasi masyarakat ditinjau lanjuti Pak? Tergantung ya, Tergantung. tergantung situasi dan kondisinya. Kalau yang membutuhkan anggaran misalkan itu butuh waktu, ya paling cepat bisa 1 tahun, Bisa 1 tahun. paling cepat. Karena kan itu harus dimasukkan ke dalam sistem informasi pembangunan daerah SPD namanya. SPD ya. Ya, SPD itu kan pusat semua ke di Kemendagri kan begitu. Baru setelah itu pengajuannya tahun 2025, aplikasinya 2026. Tahun ya benar. Ya. Terus jadi udah ya Pak. Bagaimana hubungan antara Komisi 3 dengan masyarakat? Hubungannya dalam arti ya kita baik gitu. Artinya hubungan bagaimana ini kan sangat umum. Iya sih. Gitu. Tapi menurut saya selama ini nggak ada masalah dengan masyarakat. Kalau masyarakat ngadu ke komisi, kita tanggapi dengan terima, terima dengan baik. Kayak gitu sih. Bagaimana respon anggota dewan terhadap kritikan masyarakat? Kritikan maupun di berita gitu Pak, atau tentang kritikan langsung pas reses? Nanyanya anggota dewan apa saya? Anggota, ya Bapak. Kalau saya sih biasa aja. Kritikan itu sebagai bentuk peringatan. Buat saya ya, kritikan itu sebagai bentuk peringatan, ya bentuk pengingat, alarm gitu buat saya untuk tetap dalam koridor sebagai anggota dewan yang mana tugasnya adalah melayani kan begitu, mengawasi begitu kan.
respon ini. Apakah masyarakat sudah menyampaikan aspirasi masyarakat? Apakah masyarakat mudah menyampaikan aspirasi masuk ke DPRD-nya, Pak? Ke Bapak gitu apa? Oh, kayak- kalau saya bilang tidak perlu hadir juga lewat cukup dengan WA, telepon. Bos itu sudah menyampaikan aspirasi dan saya tidak perlu ada harus Iya. surat segala macam. Iya. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana aspirasi masyarakat dibahas dalam rapat komisi, Pak? Iya, arti ketika Aspirasi. ketika masuk surat, ketika ada masukan dari masyarakat, maka kita rapatkan. Apakah perlu rapat besar atau yang melibatkan dinas, begitu kan? Iya. Dengan instansi terkait, begitu. Apakah harus melibatkan banyak pihak, begitu? Seperti itu. Berarti dalam setahun itu rapat dari internalnya sendiri itu kira-kira ada berapa, Pak? Oh, banyak. Banyak. Oh, tapi ada datanya enggak, Pak? Mintanya ke staf aja, mintanya. Siap. Selanjutnya, apakah semua aspirasi masyarakat masuk dalam pembahasan DPRD? Tidak. Ya, artinya gini. Masukan masyarakat juga kan tidak semuanya juga dalam arti semua harus direalisasikan masuk dalam aspirasi begitu, karena kan bentuknya cuma sekedar pengingatan, bentuknya juga sekedar penyampaian saja begitu. Kan ada yang perlu dijawab, ada yang tidak perlu dijawab begitu. Selanjutnya, bagaimana menentukan skala prioritas aspirasi? Kayak prioritas tentang infrastruktur pendidikan atau kesehatan gitu, Pak. Oh iya, kalau bicara infrastruktur kalau bicara tentang prioritas, tentunya kan nanti kan bisa dilihat di lapangan. Seberapa penting itu harus dilakukan begitu. Ya kan, adanya di lapangan begitu. Misalnya contoh nih, ternyata ini kalau jembatan ini nggak dibangun, ini bisa jadi nanti jembatannya rubuh. Kan begitu. Ya, atau jembatannya nggak ada, ini harus dibangun untuk memudahkan akses orang lewat begitu. Berarti skala prioritasnya tergantung kebutuhan dari di lapangan berapa. Selanjutnya, apakah tidak ada komisi 3 setelah menerima apakah tindakan komisi 3 setelah menerima keluhan? Apakah dicatat dari reses, lanjut ke komisi langkah internalnya atau gimana? Ini ketika kita mendapatkan keluhan dari masyarakat, tentunya ini kita tidak lanjuti. Ya kan, bagi jadi gimana? Ya kan, kita panggil dinas terkait. Baik. Itu. Ya kan, misalkan contoh nih penanganan banjir, satu perumahan banjir ini bagaimana masalahnya? Bagaimana koordinasi dengan OPD terkait penyelesaian masalah masyarakat? Ya, kita tinggal panggil dinas aja. Panggil aja. Panggil OPD aja, panggil. Masalahnya di mana, apa yang bisa dilakukan begitu. Dinas terkait. Jawabannya apa? Terus terakhir, apakah pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan? Misal ada anggaran-anggaran. Sering. Itu boleh dikasih tahu, Pak, contohnya di mana gitu, Pak? Ya, kita melihat contoh lagi bangun jembatan, bangun jalan, Enggak, bangun maksudnya sekolah. contohnya di jalan mana gitu, Pak, sekolah mana? Banyak. Oh, banyak. Iya. Baik. Hampir semua kecamatan kita pernah lihat gitu, pernah kita awasin. Siap. Sudah sih, Pak. Begitu dong. Kalau yang data-data yang dibutuhkan saya sama stafnya deh. Staf aja. Siap. Berarti terkait adanya aspirasi terus di rapat internalin baru dihubungin pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait. Iya. Ada lagi, Mas? Itu aja. Udah itu aja. Kalau kayak saya butuh apa-apa saya chat lagi aja. Tahu mana tahu? Tahu. Mana tahu?